Konnichiwa minasan. Konnichiwa sensei. Genki desu ka? Genki desu. Sensei mo genki. Arigatou gozaimasu. Minasan, kemarin itu kita udah, karena kalian masih di kelas 10 nih, kalian kan masih dasar banget. Jadi sensei itu mau lanjutin materi kemarin. Jadi materi kita hari ini tuh tentang Aisatsu. Berhubung Aisatsu, jadi sensei mau ngasih satu video dulu tentang materi kita hari ini. Boleh disimak dulu minasan videonya. Video singkat. Jadi di dalam video tadi itu ada beberapa yang jadi bagian Aisatsu itu. Ada dari Ohayou gozaimasu, ada Konnichiwa, ada Konbanwa, Tadaima, tadi ada lagi Kairi, itu Matane tadi. Jadi banyak. Aisatsu ini emang budaya asli Jepang yang biasanya tuh suka dipakai orang negara Jepang. Jadi Aisatsu ini emang mungkin satu hal yang wajib yang ada di Jepang. Mungkin kalian nanti misalkan kalian ke Jepang, kalian ketemu orang-orang baru di Jepang, bisa kalian pakai Aisatsu itu. Karena di Jepang itu kebetulan Jepang itu sosialisasinya itu sedikit rendah. Jadi kalian bisa memulai dengan orang-orang Jepang dengan menggunakan Aisatsu itu. Jadi tadi Aisatsu yang pertama itu ada apa? Jadi yang pertama itu ada Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu itu artinya selamat pagi. Ohayou gozaimasu ini biasanya dia tuh sopan konteksnya, untuk formal, mungkin bisa untuk guru atau orang tua, intinya yang lebih tua daripada kalian. Ohayou gozaimasu ini juga bisa dalam bentuk casual, untuk informal mungkin ke kerja ataupun teman kelas kalian. Jadi caranya itu tinggal gozaimasu-nya itu dihilangin, mungkin bisa Ohayou. Jadi bisa kayak gitu, tergantung siapa lawan bicara kalian. Jadi bisa digunain gozaimasu ataupun Ohayou ya. Dan next yang kedua tadi ada apa? Yang kedua itu ada Konnichiwa. Konnichiwa ada apa lagi? Selamat siang. Konnichiwa itu selamat siang. Minasan. Ohayou gozaimasu itu bisa kita pakai dari pokoknya pagi sampai di bawah dari jam 10. Dan konnichiwa ini dipakai ketika di atas jam 10. Mengapa tadi sensei pakai
konnichiwa karena jam itu udah menunjukkan hampir jam 11. Jadi makanya itu konnichiwa. Nah, konnichiwa ini bisa dipakai buat kasual ataupun formal, tergantung nggak tergantung lawan bicara juga, terserah lah, pokoknya konnichiwa. Berarti sensei nggak ada konnichiwa ke saya. Nah itu aneh. Biasanya kalau gini ada kostum juga apa ya? Nah itu udah masuk dalam materi. Ini ada satu juga ada satu. Karena dia ini aja. Kenapa? Karena dia ini kan. Tapi waktu itu orangnya nampak dan kostum. Mungkin dari kalian sendiri tahu artinya Otsuyo apa? Lima saja harus. Mungkin itu salah satu cara juga. Jadi yang ketiga itu ada kombawa. Kombawa itu artinya selamat malam. Kombawa ini bukan selamat tidur ya, beda ya benar. Mungkin nanti selamat tidur itu ada lagi. Tapi kombawa ini biasanya dia itu bisa digunakan sama seperti konnichiwa, bisa kasual, bisa formal. Nggak tergantung dari lawan bicara. Pokoknya bebas. Dan yang keempat itu tadi ada Ini. yang keempat itu ada oyasumi nasai. Nah, kalau oyasumi ini baru artinya itu selamat tidur. Oyasumi nasai ini mungkin kalau oyasumi nasai ini biasanya jawabannya dari kalau misalnya kita ngomong oyasumi ke teman, nanti pasti jawabannya itu oyasumi nasai. Ini juga bisa casual, tapi biasanya oyasumi ini pakai buat mungkin ke teman juga. Biasanya orang-orang yang kenal aja diri kita sendiri, nggak bisa buat mungkin ke guru oyasumi nasai, konteksnya lebih aneh, ataupun mungkin ke bos, ke atasan kita itu bakalan aneh. Jadi kalau bisa dipakainya itu ke teman saja, ke teman dekat, mungkin ke gebetan kalian, bisa yang buat lebih keren, oyasumi bisa juga buat dipakai. Kalau nggak ada kita. Kalau nggak ada, bisa aja ke teman dekat, mungkin ke teman dekat cowok cewek itu bisa. Asal jangan belok aja. Dan nextnya itu ada mata. Mata ini banyak yang biasa, bisa mata asta, mata ne, bisa mungkin jadi hijau mata ataupun mata raisu, mata lainnya, pokoknya banyak lah. Tapi kalau mata ini dia tuh lebih ke waktunya tuh dekat, ataupun biasanya waktunya tuh dikasih tahu kayak mata asta, mata ne, sampai jumpa lagi ya. Berbeda dengan sayonara. Kalau sayonara ini konteksnya dia lebih mungkin waktunya itu nggak tahu, mungkin bisa jangka panjang, entah mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin nggak bakal ketemu lagi. Jadi biasanya kalau orang yang mau bepergian jauh mungkin pindah negara, pindah daerah, pindah rumah, nah biasanya makanya sayonara. Dalam jangka waktu lama pokoknya nggak punya lagi. Pindah dunia. Di dalam kayaknya udah nggak bisa ngomong saya lagi. Next itu ada
itu ada Itekimas. Itekimas ini biasanya dipakai kalau misalkan kita itu mau keluar rumah. Biasanya artinya itu kayak pergi dulu, saya pergi dulu. Nah, ketika kita menyebutkan Itekimas, mungkin kalau misalkan ada orang di dalam rumah itu biasanya menjawabnya bisa coba ya itu rasa ya. Atau mungkin bisa artinya itu hati-hati di jalan karena dia kan konteksnya keluar rumah. Mungkin dari 8 ini ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin lanjut ke nextnya yang 9. Iya, menanyakan. Yang Itekimas sama Iterasa ya. Saya pernah baca di Google ya, Itekimas sama Iterasa itu nggak bisa dipakai kalau emang bukan pakai Itekimas itu. Ya. Biasanya kalau misalkan emang kita sebagai tamu, kalau misalkan keluar rumah dari kita mengunjungi rumah orang, terus kita keluar dari rumah itu, mungkin bisa jawab, bisa kita bilang, wajah mas mungkin, ataupun sumimasen, jamak, mengganggu, maaf mengganggu. Kalau sama tinggal kayak pergi dari rumah tamu itu, biasanya kalau di anime itu mungkin lebih ke sumimasen, wajah mas. Next itu ada Tadaima. Nah, Tadaima ini ketika kita dari luar, terus kita balik lagi ke rumah, nah biasanya itu Tadaima ataupun artinya itu bisa saya kembali. Nah, ketika Tadaima kita kan masuk ke dalam rumah, itu mungkin kalau ada di dalam rumah itu bakalan ada jawaban. Tadi kamar yang suara mejanya itu yang terlalu. Iya. Nah, kalau kita menjadi Tadaima ketika kita dari luar rumah, pengen ingin kembali lagi ke dalam rumah, pasti kan ada jawaban dari dalam rumah. Mungkin kalau rumahnya kosong, ya udah ngomong sendiri aja. Nah, kalau misalkan ada di dalam rumah itu ada orang, pasti dia bakal menjawab Okairi Nasai, yang artinya itu selamat datang kembali. Jadi ya namanya kita dari luar, itu mungkin kalau kita balik lagi ke dalam, kita bakalan disambut sama orang yang ada di dalam. Jadi selesai sama Tadaima ini ibaratnya kita ke Assalamualaikum. Ya mungkin kalau di Indonesia mungkin yang beragama Muslim biasanya bilang Assalamualaikum. Nah pasti ada jawaban Waalaikumsalam. Dari 10 ini ada yang ingin ditanyakan? Bisa jawabnya. Mungkin kalau misalkan kita konteksnya itu kita di Jepang, walaupun orang Jepang itu Muslim, ya kita harus pakai budaya sana. Karena kita lagi di Jepang gitu. Bisa harus pakai Tadaima, pakai Nasai, Itekimas, Terasai.
pakai juga atau enggak. Gabung aja kali. Ya kalau nggak gabung, assalamualaikum tanda lima. Ya ntar di dalam jawaban waalaikumsalam kayak ini. Mungkin ada lagi pertanyaan? Gak ada lagi pertanyaan? Nah, karena sensei materinya emang singkat, hanya ayat 1 itu saja, belajar tentang suku itu saja. Jadi nextnya karena udah banyak materi, sensei mau quiz, kita quiz dari materi yang udah sensei sampaikan. Mungkin bisa dibuka. Ya, oke. Mungkin bisa dibuka kaos. Satu materi. Kelihatan? Ada yang belum? Apa ada dua nama? Udah semua? Ada. Jadi soalnya itu ada 10. Setiap satu soal itu waktunya itu 10 detik. Karena materi juga nggak sama. Jadi sensei mulai ya.
sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu aja.